Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemurahan rezeki dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Pada pertemuan ke-16 ini kita akan membahas tentang refleksi pertemuan filsafat ilmu dan logika. Sahabat-sahabat semua, khususnya mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri maupun mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang sedang mempelajari atau yang sedang ingin mengetahui tentang filsafat ilmu dan logika, ataupun masyarakat secara luas yang ingin juga membahas, mempelajari, dan mengetahui tentang filsafat ilmu dan logika. Semoga pertemuan yang telah saya berikan sejak dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu baru, ataupun memberikan sebuah pencerahan, atau sebaliknya membuat sebuah opini baru tentang filsafat ilmu dan logika. Oleh karena itu, pada pertemuan yang ke-16 ini saya ingin membuat sebuah konten tentang refleksi pertemuan mata kuliah filsafat ilmu dan logika yang telah saya berikan melalui tautan YouTube. Sahabat-sahabat semua, memasuki dunia 4.0 ini, kita tidak akan terlepas yang namanya dunia digitalisasi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, kita tidak boleh menutup mata atau memekakkan telinga terhadap perubahan zaman, termasuk juga dalam sistem belajar. Nah, dalam dunia serba canggih, dunia yang modern, dunia yang mengandalkan teknologi, maka kita selaku insan pendidik, insan pelajar, dan insan yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tentu saja kita tidak bisa menafikan yang namanya teknologi. Nah, dalam dunia pendidikan juga kita harus selalu beradaptasi dengan teknologi. Jangan sampai kita di dunia pendidikan tertinggal dan tidak menguasai oleh teknologi atau tidak menguasai teknologi. Nah, sahabat-sahabat semua, saya punya mimpi bahwa mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam itu memiliki visi dan misi untuk belajar tanpa batas, belajar tanpa ruang terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, saya membuat konten video yang membahas tentang filsafat ilmu dan logika, serta membahas tentang pokok-pokok pembahasan yang ada dalam mata kuliah tersebut melalui tautan YouTube. Dengan harapan di saat rekan-rekan semua sedang tidak berada di kampus atau sedang tidak kuliah, atau sedang bekerja, sedang nyantai, sedang istirahat, atau berada di tempat tertentu seperti di pasar, di kantor, tempat kerja, atau mungkin di tempat sawah atau perkebunan, masih bisa belajar tentang filsafat ilmu dan logika. Sehingga sahabat-sahabat semua, dalam belajar filsafat ilmu dan logika itu melalui tautan YouTube ini bisa dikaji-kaji dan diulang-ulang kembali. Jika kurang paham atau kurang memahami apa yang saya sampaikan dalam suatu tema, dalam suatu konten tersebut, maka sahabat-sahabat semua bisa mengulang-ulang kembali.
atau ada perkataan saya atau pemaparan materi saya yang kurang berkenan di hati atau menjadi timbul pertanyaan besar bagi sahabat-sahabat semua, maka sahabat-sahabat semua bisa mengulang-ulang kembali video tersebut sehingga bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Nah, itulah sebenarnya kelebihan dari menggunakan tautan YouTube. Dan saya rasa juga sahabat-sahabat semua, mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini memang sudah sangat melek terhadap dunia digital ya. Nah, dunia internet. Bahkan saya yakin dan percaya sahabat-sahabat semua rata-rata telah menggunakan HP Android yang canggih yang bisa mengakses internet. Nah, sehingga jika tidak digunakan dengan bijak, maka paket yang saudara-saudara miliki juga akan terbuang begitu saja tanpa membekas dan bermanfaat. Nah, tetapi jika selaku mahasiswa yang saat ini sedang belajar proses pencarian jati diri, proses tentang pemahaman suatu mata kuliah, maka sangat tepat sekali jika materi yang diajarkan itu dimasukkan ke YouTube seperti yang sedang saya lakukan saat ini, dengan harapan sahabat-sahabat semua bisa mempelajarinya kapan saja dan di mana saja. Nah, itulah yang saya lakukan terobosan untuk membuat konten-konten video ini. Walaupun saya merasa dalam membuat konten itu, karena saya sifatnya otodidak dan juga tidak ada yang membantu saya dalam mengeditan foto, memvideokan, menyajikan materi, itu saya lakukan secara sendiri dan di sela-sela waktu saya dengan rutinitas yang lain. Nah, itu juga menghambat saya, tapi dengan tekad yang kuat, dengan ambisi yang kuat, dan juga harapan konten ini bermanfaat untuk orang banyak, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sedang mempelajari filsafat, ilmu, dan logika, itu akan terasa lebih ringan. Nah, sahabat-sahabat semua, saya meyakini dan saya juga menyadari selaku insan akademik yang masih kurang mahir dalam kreator membuat konten ataupun dalam menyajikan materi melalui tautan YouTube ini, saya menyadari dan meyakini masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pemaparan materi. Nah, mungkin juga rekan-rekan ada yang merasa kurang menarik sekali konten yang saya berikan karena terlalu monoton. Tapi saya mempunyai alasan tersendiri sebenarnya mengapa saya tidak memberikan animasi-animasi dalam konten tersebut. Saya meyakini kalaulah seandainya dalam konten itu dimasukkan animasi-animasi, otomatis nanti rekan-rekan semua tidak fokus kepada apa yang saya sampaikan. Justru akan lebih fokus kepada animasinya. Nah, itulah sebabnya saya tidak memberikan animasi pada konten video tersebut. Nah, sahabat-sahabat semua, dari pertemuan pertama, sejak dari pengantar filsafat, ilmu, dan logika, konsep dasar berpikir filsafat, sampailah kepada kesesatan berpikir secara filsafat, saya meyakini masih banyak kekurangan di sana-sini ya. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Merauke untuk memberikan masukan, kritikan yang sifatnya membangun, yang berdasarkan kepada teori-teori yang ada terhadap konten yang telah saya berikan. Apakah materi yang saya sampaikan itu memang tepat atau keliru, atau ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Nah, saya berharap kepada rekan-rekan semua dari Sabang sampai Merauke, silahkan pilih 3 video sejak dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Silahkan pilih 3 video saja. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua amati, simak dengan teliti, kemudian pelajari, kemudian coba kaitkan dengan teori-teori yang ada. Apakah materi saya itu sesuai dengan materi atau tidak? Nah, tugas kawan-kawan semua, setelah mencari atau memilih 3 video, kawan-kawan pahami apakah video saya itu sesuai dengan teori atau tidak. Nah, jika sesuai dengan teori, maka silakan diberikan argumennya, berikan pendapatnya, kemudian disadurkan dengan
teori yang ada. Yang keduanya, jika seandainya ada kelemahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, silakan juga kawan-kawan berikan kritikan dan saran yang sifatnya membangun yang dikaitkan dengan teori yang ada. Nah, jadi sangat simpel sekali sahabat-sahabat semua. Silakan pilih 3 video, kemudian berikan masukan, saran, dan kritik yang membangun. Apakah materi yang saya sampaikan itu sesuai atau tidak? Jika sesuai, apa alasannya? Jika tidak sesuai, apa alasannya? Tentu saja disadurkan atau dikaitkan dengan teori yang ada. Saya berharap dengan diberikannya masukan, kritikan, dan saran yang sifatnya membangun sehingga memberikan pemahaman baru bagi saya dan bisa menjadi bahan diskusi publik dalam memahami filsafat, ilmu, dan logika kita semua lebih baik lagi. Oke, sahabat-sahabat semua, semoga sahabat-sahabat semua bisa memahami dengan harapan saya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.